Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam cabang ilmu mustalah dasar dengan membaca buku Ikhtisar Ulum al-Hadits karya Al-Hafidz Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu taala. Dan kemarin telah kita ambil beberapa jenis hadis, mulai dari jenis yang keempat al-musnad, yang kelima muttasil, yang kadang disebut juga dengan al-mausul. Kemudian yang keenam adalah al-marfu, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Kemudian yang ketujuh ada al-mauquf, yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah al-maqtu'. Al-maqtu' yaitu apa yang disandarkan kepada at-tabi'in dan di bawahnya. Dan di sana ada yang atau butuh dibedakan antara maqtu' dengan munqati'. Maqtu itu berhubungan dengan atau keterikatannya dengan matan hadis, adapun munqati itu berkaitan dengan isnad, sanad hadis. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis yang ke-9, yaitu al-mursal. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah Al-Imam Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Katsir. Anwa'ut tasi' al-mursal, jenis yang ke-9 itu mursal. Qala Ibnu Salah wa suratuhu allati la khilafa kasih fiha. Bagus mic-nya. Ya. Qala Ibnu Salah Masyaallah. wa suratuhu allati la lagi khilafa konser fiha. pegang mic-nya. Hadithut tabi'i al-kabiri alladhi qad adraka jama'atan minas sahabati wa jalasahum ka Ubaid bin Adi bin al-Khiyar thumma Sa'id bin Musayyab wa amsalihima idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Salah, bentuk-bentuk mursal yang tidak diperselisihkan padanya adalah hadis atau ucapan dari tabi'in yang senior yang mendapati sekelompok dari sahabat dan yang duduk dengan mereka, seperti Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, kemudian Sa'id bin Musayyab dan semisal dari keduanya, apabila dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu dia mursal. Berarti di sini kita dapat ilmu baru, yaitu kata Ibnu Salah, bentuk dari mursal itu adalah yang tidak ada perselisihan padanya, yaitu hadisnya kibarut tabi'in. Sudah berlalu bersama kita bahwasanya martabat atau tingkatan tabi'in itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama, apa itu kibarut tabi'in? Kemudian yang kedua, tawasit, apa itu dia? Yang riwayatnya sama. Kemudian yang terakhir, sigurut tabi'in, yang paling sedikit riwayatnya dari sahabat. Jadi sampai sini diketahui bahwasanya yang diinginkan dari mursal adalah yang tidak diperselisihkan padanya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh kibar at-tabi'in. Dan mereka adalah yang mendapati sekelompok dari sahabat dan duduk belajar bersama mereka. Seperti contoh yang disebutkan di sini adalah Ubaidullah bin Adi bin Khiyar dan Sa'id bin Musayyab dan
selain daripada keduanya. Apabila kibar at-tabi'in ini berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak ada sahabat. Berarti tidak ada sahabat dan yang mengucapkan adalah kibar at-tabi'in, maka tidak diperselisihkan padanya bahwa itu adalah mursal. Itu adalah mursal. Kalau yang disebutkan sebelumnya kan umum. Yang disebutkan sebelumnya umum. Maksudnya di buku sebelumnya. Fadl, apa lagi dikatakan beliau? Summa qala musannif rahimahullah wal masyhuru at-taswiyatu baina at-tabi'ina ajma'ina fi dhalika wa haka Ibnu Abdul Bar an ba'dihim annahu la ya'uddu irsalu sigarut tabi'ina mursalan. Dan yang terkenalnya sama antara para tabi'in seluruhnya pada hal itu. Ibnu Abdul Bar menyebutkan atau menghikayatkan dari sebagian mereka bahwasanya mursalnya sigarut tabi'in tidak dianggap mursal. Nah, berarti pendapat masyhurnya adalah at-taswiyah sama antara seluruh tabi'in. Maksudnya tidak dilihat mau dia kibarut tabi'in, mau dia awas itu tabi'in, mau dia sigarut tabi'in, itu sama. Ketika dia mengatakan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah mursal. Ini yang masyhurnya. Ini yang kita ambil di buku sebelumnya. Ini yang masyhur. Kemudian dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari sebagian mereka bahwasanya sigornya irsalnya sigorut tabi'in itu tidak dianggap sebagai mursal, tidak dianggap sebagai mursal. Jadi sampai sini, maka dari itu diketahui, penting mengetahui derajat dari tabi'in, tingkatan-tingkatan tabi'in, dari kibar, dari mutawasid dan dari sigor. Yang tidak diperselisihkan adalah kibarut tabi'in sebagaimana yang disebutkan di awal. Lanjut. Summa qala musannif thumma innal hakima yakhussul mursala bit-tabi'in wal jumhuri minal fuqaha'i wal usuliyyin yu'ammimuna at-tabi'in wa ghairuhum. Kemudian al-hakim mengkhususkan mursal dengan para tabi'in atau hanya kepada tabi'in dan jumhur dari ahli fikih dan ahli usul yang menyamaratakan atau mencukupkan kepada tabi'in dan selainnya. Berarti ucapan al-hakim di sini sama dengan ucapan siapa? Masyhur ya, yang masyhurnya bahwa ya khusul mursal bit tabi'in, semua tabi'in itu berarti mursal. Ketika ia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jumhur dari ahli fikih dan ahli usul, berarti bukan ahli hadis. Jumhur dari ahli fikih dan ahli usul, mereka yu'ammimuna at-tabi'in, semua tabi'in ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu mursal. Yang jadi tambahannya adalah wa ghairihim, yang selain dari mereka. Jadi siapapun yang berkata langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jumhur ahli fikih dan ahli usul mereka menganggap itu sebagai mursal. Lanjut. Summa qala Abu Amr bin al-Khattabi qala Abu Amr bin al-Hajib fi mukhtasarihi fi usul al-fiqh al-mursalu qaul ghairi sahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Amr bin al-Hajib pada kitabnya Mukhtasar dalam usul fikih, itu mursal ucapan selain dari sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza ma yata'allaqu bitasawwirihi indal muhadditsin. Inilah yang berkaitan dengan gambaran di sisi ahli hadis. Ini disebutkan pendapat-pendapat ya, disebutkan pendapat-pendapat. Kemudian kata Ibnu Katsir, Abu Amr Ibn Hajib dalam Mukhtasar Usul Fikih, dalam mukhtasarnya pada bidang usul fikih, mursal itu adalah ucapan selain sahabat.
ucapan selain sahabat yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hampir sama dengan ucapan jumhur dari al-fuqaha dan al-usuliyin. Jadi tidak mesti tabi'in, tidak mesti tabi'in. Kemudian kata beliau, inilah bentuk-bentuk yang berkaitan tentang mursal di sisi ahli hadis. Jadi itu bentuk-bentuknya, itu pendapat-pendapat yang disebutkan. Namun yang paling masyhurnya sebagaimana yang disebutkan tadi dan yang telah diambil di buku sebelumnya, bahwasanya semua tabi'in ketika langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan sahabat, berarti maka itu adalah mursal. Itu adalah mursal. Lanjut. Summa qala musannif wa amma kaunuhu hujjatan fid dini fadzalika yata'allaqu bi ilmil usuli wa qad ashba'na al-kalama fi dzalika fi kitabina al-muqaddimat. Dan adapun keberadaan mursal sebagai hujjah dalam agama, maka hal itu berkaitan dengan ilmu usul, dan sungguh kami telah berbicara panjang pada pembahasan apa asbab? Kenyang. Mengenyang. Kenyang. Terus apa hubungannya dengan bicara panjang? Apa biasa kalau kenyang? Penuh. Cukup. Hah? Panjang lebar kan? Enggak, maksud saya apa hubungannya asba'ah kenyang dengan panjang lebar atau apa tadi? Maksudnya cari pendekatannya begitu. Kalau kenyang biasanya penuh. Tuh? Nah, berarti penuh saya. Kami telah memenuhi ucapan ini. Kami telah memenuhi ucapan ini pada pembahasan di kitab kami, yaitu Al-Muqaddimat. Disebutkan Al-Muqaddimat di antara buku yang hilang, mafqud, yang tidak ditemukan dan tidak tercetak hingga hari ini, Allahul musta'an. Selanjutnya berbicara tentang apakah mursal dipakai berhujjah atau tidak. Maka kata Ibnu Katsir di sini itu urusannya usul. Itu urusannya ilmu usul. Urusannya ilmu usul fikih, apakah dia dipakai berhujjah atau tidak. Tapi setelahnya akan disebutkan juga. Lanjut. Summa qala musannif wa qad dzakara Muslimun fi muqaddimati kitabihi anna mursala fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilmi bil ikhbari laysa bi hujjatin wa kadha hakahu Ibn Abdul Bar an jama'atin ashabil hadithi. Dan sungguh Imam Muslim telah menyebutkan pada kitabnya itu, pada muqaddimah kitabnya, bahwasanya mursal Sahih Muslim pada asal ucapan kami dan ucapan ahli ilm berupa pengkhabaran, bukan hujjah. Demikian Ibnu Abdul Bar menyebut fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar. Bagaimana tadi? Bahwasanya mursal pada asal ucapan kami dan ucapan ahli ilmi berupa pengkhabaran. Tidak. Ahlul ilmi bil akhbar. Ahlul ilmi bil hadis. Ahli hadis. Ucapan kami dan ucapan ahli hadis bahwasanya mursal bukan hujjah. Demikian disebutkan. Lanjut. Ibnu Abdul Bar dari sekelompok ahli hadis. Iya, ini yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab beliau. Karena memang di muqaddimah kitab beliau itu banyak disebutkan juga istilah-istilah bagus untuk menambah wawasan dibaca di sana tentang istilah-istilah hadis terkhusus yang digunakan dalam Sahih Muslim. Bahwasanya mereka berkata, Imam Muslim berkata, mursal itu
dalam asal ucapan kami dan ucapan ahli hadis bahwasanya dia bukan hujjah, Jadi hadis mursal tidak dipakai untuk berhujjah, Demikian juga yang dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari sebagian jamaah ashabul hadis, ahli hadis. Lanjut. Maqala musannif wa qala Ibnu Salah wa ma dzakarnahu min sukutil ihtijaji bil mursali wal hukmi bidu'fihi huwa alladhi istaqarra alaihi ara'u jama'ati huffadhil hadithi wa nuqadul athari wa tadawuluhu fi tasanihim Tadawaluhu. Terjem. Berkata Ibnu Salah, dan apa yang kami sebutkan berupa jatuhnya hujjah dengan sukutil ihtijaj, itu laisa bihujjah, tidak dipakai berhujjah. Terus, dan hukum akan kelemahannya itulah yang tetap atasnya pendapat sekelompok para penghafal hadis dan pengkritik asar dan mudawalah pada karangan mereka. Apa mudawalah? Mereka menukilnya, menulisnya di dalam buku-buku mereka. Ini ucapan Ibnu Salah juga berarti bersesuaian dengan Imam Muslim ya, bahwasanya mursal itu bukan sebagai hujjah dan hukum dengan doifnya dia itulah yang tetap, maksudnya akan kelemahan doifnya hadis mursal itulah yang tetap di sisi jamaah penghafal hadis dan para pengkritik hadis, dan mereka menukil dan menuliskan, menyalin, memasukkan ke dalam tulisan-tulisan mereka. Diketahui mursal memang adalah diantara min qismid dhaif, dari jenis hadis yang lemah, karena ada yang dihapus dari rawi yang tidak dikenal, dan juga kemungkinannya yang dijatuhkan itu bukan cuma sahabat. Jadi tidak semua mursal itu pasti yang dijatuhkan adalah sahabat. Tidak semua, tidak langsung dimutlakkan, tidak langsung dilazimkan seperti itu. Kan bisa saja yang dijatuhkan adalah tabi'in juga, bukan cuma sahabat. Ada juga tabi'in yang dijatuhkan di situ. Kalau seperti itu berarti ada dua yang dijatuhkan. Maka dari hal ini butuh untuk diperiksa lebih detail lagi. Akan datang penjelasannya lagi. Lanjut. Qala wal ihtijaju bihi madhhabu Malikin wa Abi Hanifah wa ashabihima fi ta'ifatin wallahu a'lam. Dan berkata Ibnu Salah, dan dipakainya berhujjah dengan hadis mursal, dan yang memakai berhujjah hadis mursal adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah dan murid-murid dari keduanya pada kelompoknya. Berarti yang menjadikan mursal itu sebagai hujjah adalah mazhab dari Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah taala, dan sekelompok dari murid-murid mereka, dari pengikut mereka. Berarti ada yang menjadikan mursal sebagai hujjah. Kayaknya di sini dari tadi kami bilang bahwa di sini disebutkan tentang pendapat-pendapat. Yang pertama tadi diuraikan dulu tentang mursal, apa itu, siapa yang jadi mursal. Disebutkan oleh Ibnu Salah bahwasanya kibarut tabi'in yang dianggap sebagai mursal. Kemudian ada yang berpendapat bahwa semua tabi'in itu dianggap mursal ketika langsung meriwayatkan dari Nabi. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sigharut tabi'in tidak termasuk di antara mursal. Nah, ini
pendapat-pendapat yang disebutkan. Kemudian setelahnya disebutkan tentang al-hujjiyah bil mursal, bil hadis al-mursal, menggunakan hadis mursal sebagai hujjah, apakah dia hujjah atau tidak. Disebutkan dari Imam Muslim dan dihikayatkan dari Ibn Abdul Bar, juga Ibnu Salah, bahwasanya itu bukan hujjah. Kemudian Ibnu Salah mengatakan yang menjadikan hujjah adalah mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah dan sebagian dari pengikut mereka berdua. Lanjut, apa kata Ibnu Katsir? Thumma qala musannif rahimahullah, qultu wa huwa mahkiyun 'anil imami Ahmad bin Hanbal fi riwayatin. Itulah yang dihikayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat. Wa amma Syafi'i, berarti satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan mursal sebagai hujjah apa tidak? Hujjah. Demikian kita kembalikan kita kembalikan ke yang paling terdekatnya, bahwasanya itu juga hujjah, bahwasanya itu juga hujjah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Imam Syafi'i, wa amma Syafi'i fa nassa ala anna mursalatin Sa'id bin Musayyab hisanun qawlu li'annahu tatabba'aha fawajadaha musnadatan wallahu a'lam. Dan adapun Imam Asy-Syafi'i menjelaskan atau memastikan bahwasanya mursalnya Sa'id bin Musayyab itu adalah benar, itu adalah bagus. Mereka berkata karena Imam Syafi'i telah meneliti dan mendapatkan ketersambungan, bersambungnya. Ini pendapat Imam Syafi'i, tapi berarti beliau hanya menyebutkan satu dari kibarat tabi'in, khusus Sa'id bin Musayyab. Beliau Ibnu Katsir menukil hal tersebut di sini. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i memastikan bahwasanya mursalnya Sa'id bin Musayyab itu hisan, bagus, baik. Mereka berkata karena Imam Syafi'i telah meneliti hal tersebut dan dia mendapatkannya sanad-sanadnya bersambung. Yang jadi pertanyaan kemudian, ucapan beliau hisan, bahwasanya mursalnya Sa'id bin Musayyab hisan. Apa maksudnya hisan di sini? Apakah hisan yang diinginkan di sini dia dipakai berhujjah, ataukah sekedar diterima hadisnya tapi dia tidak dipakai asal dalam berhujjah, dia hanya sebagai pendukung? Itu yang jadi pembahasan di kalangan ulama al-hadis. Karena setelah ditanya, ini pembicaraan khusus tentang Sa'id bin Musayyab ya. Jangan dijadikan umum. Bahwasanya Imam Syafi'i dia cuma memastikan mursalnya Sa'id bin Musayyab itu hisan karena setelah diteliti, kata beliau, karena memang setelah diteliti didapati bahwasanya kebanyakan yang jatuh dari mursal Sa'id bin Musayyab itu adalah Abu Hurairah, yang dimana Abu Hurairah itu adalah mertua dari Sa'id bin Musayyab. ثم قال مصنف رحمه الله والذي أول عليه كلامه في الرسالة أن مراسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتدت بقول الصحابي أو أكثر العلماء أو كان مرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتحد إلى رتبة المتصل. Dan yang kembali atas ucapannya pada kitab Ar-Risalah bahwasanya walladzi awwala alaihi kalamahu,
yang dijadikan sandaran atas ucapan Imam Syafi'i itu dalam buku beliau Ar-Risalah. Apa ucapannya? Bahwasanya mursal kibarut tabi'in itu adalah hujjah walaupun dia datang dari sisi yang lainnya. Hah? Karena walaupun jika dia datang dari sisi yang lainnya. Berarti dari sini dapat kita sebutkan atau dapat kita katakan bahwasanya syarat mursal dijadikan hujjah indal Imam Syafi'i. Ya kan? Yang pertama dari kibarut tabi'in, yang kedua apa itu? Inja'at min wajhin akhar walau mursalah. Ada riwayat yang lain, berarti syarat yang kedua. Terus atau kuatnya dengan dikuatkan dengan ucapan sahabat atau kebanyakan dari ahli ilmi, atau apabila mursil simfail yang melakukan irsal, apabila yang melakukan irsal seandainya disebut ia menyebutkan, kan ada fa'il di situ. Seandainya ia menyebutkan, tidaklah ia menyebutkan yang dihilangkan itu kecuali dari rawi yang lanjut. Masa yang terjawab? Kecuali dari rawi yang thiqah. Terus? Maka ketika itu mursal menjadi hujjah dan tidak naik kepada tingkatan muttasil. Tetap mungkoti ya. Tetap dia mungkoti. Dia tidak kemudian jadi perbicaraan tentang hujjah panda terus pembicaraan muttasil atau tidaknya, itu dua hal yang berbeda. Dia tetap tidak muttasil dalam ilmu hadis, dia tetap mungkoti karena ada yang dihilangkan, ada yang dijatuhkan. Berarti tadi selain dari syarat mursal dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i, yang pertama adalah dia kibarut tabi'in, kemudian datang riwayat yang lain walaupun juga mursal, ataukah dikuatkan dengan ucapan sahabat atau kebanyakan dari ulama, atau yang melakukan irsal itu seandainya dia menyebutkan nama yang dijatuhkan itu, rawi yang dijatuhkan itu, maka tidaklah ia disebutkan kecuali dari rawi yang thiqah. Berarti agak lumayan juga syaratnya untuk dijadikan hujjah, hadis mursal untuk dijadikan hujjah. Sebenarnya pembahasan usul fikih nih. Maka dari situ jadilah dia mursal tersebut hujjah. Dan akan tetapi perlu diingat, walaupun dia hujjah di sisi Imam Syafi'i setelah terpenuhi syarat-syaratnya, dia tetap tidak naik derajatnya menjadi muttasil. Dia tetap mungkoti, dan perlu diperhatikan ya di sini, jangan sampai lengah bahwasanya pembicaraan kita adalah tentang apakah mursal itu hujjah atau tidak. Apakah hadis mursal itu hujjah atau tidak. Jadi bukan lagi berbicara tentang, berarti ini masuk dalam pembahasan usul fikih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sebelumnya. Apakah dia menjadi hujjah atau tidak. Dan yang menjadi hujjah ini adalah, kalaupun dia menjadi hujjah, tetap yang menjadi hujjah adalah siapa? Ucapannya siapa? Siapa? Enggak. Kita sudah keluar dari Sayyid bin Musayyib secara umum. Kalaupun hadis mursal itu dia menjadi hujjah, katakanlah kita kuatkan hadis mursal itu menjadi hujjah, maka pada hakikatnya yang menjadi hujjah ini ucapannya siapa? Tabi'in atau Nabi? Nabi SAW. Ini yang saya bilang harus diperhatikan. Jangan sampai dianggap yang menjadi hujjah adalah ucapannya tabi'in. Kan mursal tetap ucapan Nabi. Kalau ucapan tabi'in apa? Maktu, kan cuma diambil.
perlu diperhatikan, perlu sedikit fokus. Jangan sampai ketika pembicaraan tentang hujjah ini maka dikatakan oh ucapan tabi'in hujjah. Hati-hati. Karena mursal itu tetap ucapan Nabi. Hanya dalam sanadnya dijatuhkan sahabat. Tabi'in yang langsung mengatakan qalan Nabi. Berarti yang menjadi hujjah adalah ucapan Nabi SAW. Itu tambih yang perlu diperhatikan. Makanya kami ingatkan lagi bahwasanya di antara buah samarah hasil dari mempelajari ilmu mustalah ini, kita diajarkan untuk lebih teliti, untuk perhatian dengan nas-nas, untuk perhatian dengan istilah-istilah, untuk lebih peka terhadap istilah-istilah. Lanjut. Qala al-musannif qala asy-Syafi'i wa amma murasilu ghairi kibar tabi'in fala a'lamu ahadan qablaha. Qabilaha. Dan Imam Asy-Syafi'i berkata, adapun kibarut tabi'in, adapun mursalnya bukan kibarut tabi'in, Selain dari kibarut tabi'in, maka tidak saya ketahui seorang pun sebelumnya. Bukan. Seorang pun yang menerimanya. Yang menjadikan dia sebagai hujjah. Itu yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena memang kan beliau mempersyaratkan bahwasanya menjadi hujjah itu adalah di antara syaratnya harus kibarut tabi'in. Maka selain daripada itu kata beliau kami tidak tahu ada seorang pun yang menjadikan mursal selain dari kibar at-tabi'in itu sebagai hujjah. Lanjut. Thumma qala musannif rahimahullah qala Ibnu Salah wa amma murasila kenapa dari tadi? Wa amma marasilis sahab. Habis dhamma kasroh. Apa lagi nanti? Wa Sukun amma nawan. marasilis sahabati. Apa? Marasilis sahabat. Kenapa mansub? Wa amma marasilis sahabati. Kenapa majrur? Wa amma marasilis sahabati ka Bani Abbasin wa amsalihi fa fi hukmil mausul li'annahum innama yarawna 'anis sahabati wa kulluhum li'annahum innama yarawuna mereka 'anis sahabati wa kulluhum udulun fajahalatuhum la tadur wallahu a'lam. Dan berkata Ibnu Salah, adapun mursalnya dari sahabat seperti Ibnu Abbas dan semisalnya, maka keberadaannya dihukumi mausul. Karena mereka tiada lain meriwayatkan. Mereka siapa? Mulai besok kayaknya harus diterjemahkan nih. Karena mereka tiada lain karena para sahabat tiada lain mereka meriwayatkan dari sahabat seluruhnya dan seluruhnya siapa? Sahabat. Dan seluruhnya sahabat dan seluruh adil. Sahabat adalah adil. Maka tidak disebutkan, maka tidak mengapa. Tidak berbahaya. Iya, tidak mengapa juga. Tadi mursal yang kita ketahui adalah tabi'in. Sekarang tambah lagi. Mursalnya sahabat. Dan mursal dari sahabat adalah apa yang dikhabarkan oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau baik berupa ucapan atau perbuatannya, dan pada kenyataannya ia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya adalah karena pada saat itu beliau sahabat ini masih kecil. Dicontohkan di sini seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, karena
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Ibnu Abbas masih berusia sekitar 10 atau 12 tahun. Sekitar 10 atau 12 tahun. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu adalah dari sahabat juga, Jadi kalau pun Ibnu Abbas langsung mengatakan qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan sahabatnya, maka ini fi hukmil mausul, tetap dia berada di atas hukum mausul, muttasil, bersambung. Apa alasannya? Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, karena karena para sahabat innama yarwuna, tiada lain mereka itu meriwayatkan dari sahabat juga, dan seluruh sahabat adalah adil, maka tidak diketahuinya dia, tidak disebutkannya dia dalam sanad, tidak membahayakan akan keabsahan dari hadis. Dan ini mudah selain Ibnu Abbas ada Ibnu Zubair juga, anak dari sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhum. Ibnu Zubair masih berusia 8 atau 10 tahun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu meninggal. Jadi kebanyakan mursal sahabat ini terjadi atau pada sahabat yang masih kecil. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Atau juga di sana disebutkan selain sebab karena dia masih kecil, di antara sebab lain adalah terlambat atau terakhir dia masuk Islam. Mereka masuk Islam di penghujung wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Lanjut. Summa qala musannif qultu wa qad haka ba'duhum al-ijma' ala qabuli marasilus sahabati wa dzakara Ibnul Athir wa ghayruhu fi dhalika khilafan. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايين لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعد التابعين. Dan Ibnu Katsir berkata, sungguh sebagian menyebutkan kesepakatan atas diterimanya mursal hadis dari sahabat, dan menyebutkan hal itu dan Ibnul Athir menyebutkan hal itu dan selainnya dalam keadaan diperselisihkan. Oh, dari mana muncul hal itu? Ulang fa'il dulu sama yang di ataf sama atafnya. Ibnul Athir dan selainnya menyebutkan dalam hal itu fidalika, yaitu diterimanya mursal sahabat, khilaf, bukan ijma'. Wayuhka? Dan disebutkan pendapat ini dari Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayin karena memungkinkan mereka bertalaki pada hal itu dari sebagian tabi'in. Mereka siapa bertalaki? Kami ingatkan penting itu diketahui kembalinya domir, karena dengan itu ketika kita menerjemahkan mudah faham, baik itu kita sendirinya atau orang lain. Kadang baca kitab itu susah karena memang hampir di setiap paragraf pasti ada domir. Nah itu yang kadang tidak diterjemahkan, langsung saja nya. Ini kembali kemana tidak ditahu. Sampai salah tempat kembalinya, salah paham nih. Kayak ini tadi Ustadz talaki ke sebagian tabiin. Mati. Kapan tabiin kapan? Siapa yang bertalaki? Sahabat. Ini diantara mana nih? Ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya
ikayatkan juga adanya ijma' bahwa akan diterimanya mursalnya sahabat. Ibnu Salah bilang itu di atas hukum mausul muttasil diterimanya, dan Ibnu Al-Athir dan selain dari mereka menyebutkan ada khilaf. Jadi, maksudnya bukan ijma', dan di antara yang menyebutkan itu adalah Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini, dan alasannya adalah karena mungkin para sahabat itu mereka juga belajar dari sebagian at-tabi'in. Namun di sana ada ucapan As-Suyuti rahimahullahu taala dalam Tadrib Rawi, dan kata beliau riwayat para sahabat dari selain sahabat, maksudnya dari sebagian tabi'in itu nadir, sangat jarang sekali, dan dalam kaidah an-nadir la hukmalah, tidak ada dibangun hukum di atasnya. Yang jarang itu, yang nadir itu tidak dibangun hukum di atasnya. Wallahu a'lam. Lanjut. ثم قال المصنف وقد وقع رواية الأكابر عن الصغير عن الأصاغر. Kenapa akabir? Kenapa fathah? Mansub atau majrur dengan mamnu min as-sarf? Tapi ada alnya. Jadi dhammah. Kasrah. Waqad waqa'a riwayatul akabiri anil asagiri wal abai anil abna'i kama sayati insyaallah taala. Dan sungguh telah ada riwayat yang besar dari yang kecil. Senior, yang tua dari yang muda. Dari yang tua dari yang muda. Jadi sebagaimana yang akan orang tua, yang tua meriwayatkan dari yang kecil, atau yang senior meriwayatkan dari juniornya. Dan al-aba, dan bapak, dari bapak ke anak. Dari ayah ke anak. Bukan ke anak, meriwayatkan dari anak-anak. Dari anak-anak. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Dan nanti akan ada disebutkan bahwasanya tentang riwayat akabir anil asagir dan al-aba anil abna wa aksuhu, dan kebalikannya. Akan datang nanti penyebutnya di dalam buku ini juga insyaallah. Tambih wal hafidhul Baihaqi fi kitabih as-sunanil kabir wa ghairihi yusammi ma rawahu at-tabi'in an rajulin minas sahabati mursalan fa in kana yadhhabu ma'a hadha ila annahu laysa bihujjatin fayalzamuhu ay yakuna mursalus sahabati aidan lahu bihujjatin. Lahu laisa bihujjatin. Capek. Allahu a'lam. Oh iya. Dan Al-Baihaqi Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubra, Sunan Akabir Al-Kabir, dan selainnya menamakan atas riwayat tabi'in dari seorang lelaki dari sahabat secara mursal, walaupun dia Baihaqi berpendapat bersamaan dengan ini, dia tidak berpendapat, hanya saja pendapat bukan hujjah. Ulang. Pusing juga ini. Fa in kana yadhhab ma'ahada, walaupun Baihaqi berpendapat, hanya saja pendapat bukan hujjah. Terus. Kalau begitu, maka mengharuskan hal tersebut
menjadi mursal. Sambung yang dibawa. Dari apakah mengharuskan hal tersebut menjadi mursal dari sahabat? Bukan. Mursalnya sahabat juga bukan hujah. Terus? Mursalnya sahabat bukan hujjah. Dan Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam buku beliau Sunan Al-Kabir dan selain dari beliau menyebutkan bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dari seorang sahabat itu juga disebut sebagai mursal. Itu juga disebut sebagai mursal. Jadi tabi'in meriwayatkan dari sahabat itu juga kadang penggunaan istilahnya ia disebutkan juga sebagai mursal. Kalau seperti itu maka pendapat tersebut juga berarti bukan hujjah. Maksudnya mursalnya siapa? Mursalnya tabi'in ke sahabat, maka bukan mursal. Bukan hujjah. Keikutan nih. Kalau seperti itu katanya, maka mengharuskan bahwasanya mursalnya sahabat juga bukan hujjah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ini pendapat yang lemah, ini hanya disebutkan oleh dari Al-Baihaqi, dan yang benarnya adalah mursalnya sahabat sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, dia berada di hukum al-mausul, dia berada di hukum mausul. Kalau hukum mausul muttasil berarti tetap itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang bodoh bahwasanya ucapan Nabi tidak dipakai berdusta. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.